Teman-teman yang akan mengalami hal yang sama, tolong waspada aja ya. Jadi pagi ini, siang inilah jam 11.48 itu saya ditelepon oleh seseorang, dan telepon ini bukan ke handphone tetapi ke PTN, yaitu telepon rumah. Tentunya ya mengatasnamakan Telkom pastinya, karena telepon rumah saat ini itu dipegang oleh Telkom ya, atau IndiHome. Waktu saya angkat, yang jawab itu adalah mesin. Jadi si mesin ini ngomong bahwa nomor yang Anda miliki akan segera diblokir. Silakan tekan angka 9 ya, untuk informasi selanjutnya. Halo, selamat siang teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Glenn Wong. Kali ini saya ingin coba speak up lagi ya tentang video yang pernah saya posting di YouTube, yaitu tentang modus penipuan melalui telepon rumah atau PSTN. Itu 6 bulan yang lalu videonya saya buat, dan banyak komentar di sana, juga banyak netizen-netizen yang sharing pengalaman yang sama. Jadi modus penipuan ini bisa mengatasnamakan tagihan Telkom, bisa mengatasnamakan kantor pos, bisa mengatasnamakan pengadilan, bisa mengatasnamakan kantor polisi juga, dan lain sebagainya. Nah, tetapi yang terpenting itu adalah permasalahannya adalah PSTN, di mana PSTN ini dikelola oleh Telkom, sebuah perusahaan besar ya. Dan tentunya di sana ada IT dan QC ataupun eh, instansi-instansi atau bagian-bagian yang mengurusi tentang modus-modus seperti ini. Harusnya ada. Walaupun saya nggak kerja di Telkom, tapi harusnya ada. Dan tentunya mereka pun tidak harus menunggu dari komplainan customer yang datang ke Grapari, ya kan? Dan juga mereka juga harus memperhatikan suara-suara kami sebagai pengguna PSTN. Nah, beberapa minggu lalu saya pernah komplain di Twitter menanyakan kok masih banyak masalah ini gitu ya. Kenapa nggak diselesaikan? Kenapa nggak dikasih solusi? Karena memang saya yakin netizen Indonesia itu sudah pinter-pinter lah dalam menghadapi modus-modus penipuan ini. Cuman jangan salah, ada beberapa netizen yang mungkin tidak paham atau gaptek. Ya, salah satunya misalkan untuk saya pribadi, saya ngerti, gak mungkin lah ya perusahaan sebesar Telkom menggunakan mesin untuk menghubungi customer, ya kan? Tapi belum tentu orang-orang lain di luar sana yang istilahnya mungkin nonton YouTube pun tidak, mereka pun tidak nonton video yang saya posting 6 bulan lalu atau video-video teman-teman YouTuber yang membahas masalah modus-modus penipuan ini, ya. Karena ini PSTN, makanya kemarin saya tanyakan solusi ini ke Telkom. Cuman saya sangat kecewa, asli bener-bener kecewa ya dengan respon dari mereka, terutama customer service yang ngurusin Twitter. Dan terakhir pembelaan mereka itu hanya kata-kata singkat yang sepertinya textbook. Pembelaan mereka sekarang adalah seperti ini. Saya coba bacakan kutipan mereka. Halo Kak, maaf atas ketidaknyamanannya ya. Mohon untuk mengabaikan atau laporkan indikasi penipuan tersebut kepada pihak yang berwajib. Terima kasih. Di sini yang menjawab CS-nya atas nama Iris. Oke, kita main logika dulu ya teman-teman. Saya punya teman, misalkan saya punya teman si A. Suatu ketika saya terima telepon yang mengatasnamakan si A, ya kan? Dan si A bilang si A lagi di rumah sakit. Oke. Padahal saya tahu beberapa menit yang lalu itu si A itu baru dari tempat saya, ya kan? Tapi dia bilang dia lagi di rumah sakit, ya. Kemudian butuh uang DP untuk rumah sakit karena
dia sulit menghubungi saudara-saudaranya atau menghubungi keluarganya, menyuruh saya untuk mengirimkan uang. Karena saya tahu ini adalah penipuan. Kenapa? Karena 5 menit yang lalu itu si A itu baru meninggalkan saya gitu. Artinya saya abaikan itu telepon. Oke. Kemudian ada satu lagi teman saya. Anggaplah si B. Si B pun ditelepon yang mengaku si A dan meminta uang juga, tapi dengan modus ya bukan rumah sakit misalkan, yang lain lah. Tapi ujung-ujungnya minta duit ke si B. Nah, si B mungkin merasa harus dicek dulu, bener nggak ini si A yang butuh uang. Akhirnya ya udah si B mencoba mengabaikan lagi telepon tersebut. Kemudian ada teman saya juga si C, anggap si C, si D, si E, si F. Itu sama, ditelepon juga dan mengatasnamakan si A. Nah, sekarang logikanya begini. Karena saya tahu nih teman-teman saya itu dihubungin semua sama si A. Otomatis saya ngomong dong ke si A. A, ada indikasi orang yang mau nipu kita nih pakai nama lu. Gue tahu itu bukan lu, karena itu bukan kebiasaan lu. Lu kalau butuh apa-apa, lu pasti ngomong langsung sama gue. Terus si A bilang, ya udah, lu laporin aja sama yang berwajib. Kalau misalkan lu mau ditipu oleh penipu yang menggunakan nama gua, kata si A begitu. Dan dia ngomong hal yang sama ke teman-teman yang lain. Si B, si C, si D, si E, si F itu semua sama begitu. Suruh laporin aja ke pihak berwajib. Sekarang logikanya. Untuk apa saya sebagai teman si A capek-capek melaporkan ke yang berwajib? Padahal ini penipu menggunakan nama si A. Bukan nama saya, bukan nama teman saya si B, bukan nama teman saya si C, tapi nama si A. Kenapa harus saya yang melapor? Sudah bagus, istilahnya saya ngasih tahu si A bahwa ada indikasi penipuan mengatasnamakan lo. Coba lo tolong proses mau seperti apa? Apakah nama baik lo mau dipertahankan atau nama baik lo mau rusak? Logikanya seperti itu. Ya, ini pun sama. Si CS meminta saya melaporkan ke pihak yang berwajib. Sekarang saya buat apa melapor? Susah. Buang waktu, buang tenaga, belum ongkos bahan bakar motor, bahan bakar kendaraan untuk pergi ke kantor yang berwajib untuk melaporkan ini. Belum lagi nanti ada biaya-biaya yang dikeluarkan. Saya bukan mau menjebak si penipu. Sekarang begini, kalau misalkan mereka tidak mau mengurus ini, otomatis jangan-jangan yang saya pikir oknum-oknum penipu ini juga dari mereka. Kenapa? Karena mereka tahu nomor PSTN kita kok. Mereka bisa nelpon ke nomor saya yang ini adalah private number, di mana nggak semua orang tahu nomor ini. Itu dari mana? Teman saya bilang, udah lapor aja ke Kominfo. Sekarang masalahnya, Kominfo pun kalau saya lapor, pasti akan dilempar ke Telkom juga. Telkom sekarang melemparnya ke pihak yang berwajib. Kita yang istilahnya masyarakat pengguna PSTN, ya pengguna IndiHome, jadi serba salah. Kita mau bantu lapor untuk diproses, tetapi ditolak. Kita nggak mau lapor pun, si penipu makin merajalela. Saya nggak tahu ya, sampai hari ini, apakah benar-benar ada yang tertipu atau tidak. Kalau dari komentar di video saya yang 6 bulan yang lalu, itu ada tetangganya yang tertipu sekitar 300.000 untuk mengurus tagihan Telkom. Karena dia nggak tahu bahwa tagihannya itu sebenarnya sudah dibayarkan. Dan itu yang menerima telepon adalah orang tua. Bukan anak-anak atau orang-orang dewasa seusia saya, ya, atau seusia teman-teman pengguna YouTube sekitar usia 20-30 tahunan, di mana mereka bisa mencari, searching di Google, telepon-telepon seperti ini tuh
sebenarnya penipuan atau asli dan lain sebagainya. Mereka juga bisa konfirmasi ke customer service. Nah, sekarang yang menjadi permasalahannya itu adalah kita peduli, saya peduli sama kalian, ya, keluarga besar Telkom, perusahaan besar yang memegang jasa telekomunikasi di Indonesia. Saya menghargai kalian. Saya bantu kalian menginformasikan ada indikasi penipuan. Apakah tidak ditindaklanjuti? Malah sekarang terkesan kalian itu pasang tameng supaya hal-hal seperti ini kalian lepas tangan. Sampai hari ini pun saya tidak terima satupun konfirmasi dari Telkom bagaimana caranya solusi yang akan kalian tempuh, ya kan? Oleh karena itu, ya, tadi jawaban saya terakhir, saya bilang, nggak perlu diproses, nggak perlu dicari solusinya. Kenapa? Ini bukan mengatasnamakan saya. Jadi nama baik saya pun tidak akan dipertanggungjawabkan, tidak akan dirugikan. Toh nama baik yang digunakan itu adalah Telkom, ya, IndiHome, kantor pos Indonesia. Mungkin ada beberapa nama bank seperti Bank Mandiri, Bank BCA, terakhir ada ada Citibank juga. Kemudian ada kantor pengadilan yang itu tidak menyebutkan nama, ya. Itu bukan apa, mereka tidak menggunakan nama saya. Jadi untuk apa harus saya laporkan ke pihak yang berwajib? Biarkan saja. Toh itu juga bukan urusan saya. Kalau misalkan nanti ke depannya ada yang tertipu, ini bukan urusan saya kok, nggak ada hubungannya sama saya. Saya cuman beritikat baik sebagai masyarakat untuk melaporkan indikasi penipuan seperti ini kepada pihak-pihak yang berwenang. Saya menyebutkan pihak-pihak yang berwenang, bukan pihak-pihak yang berwajib. Silakanlah kalian instansi-instansi saling berdiskusi gimana antara Telkom, antara Kominfo, dan antara pihak-pihak yang berwajib juga. Gimana baiknya supaya kita masyarakat bisa istilahnya tidak terganggu dengan modus-modus seperti ini. Oke, itu aja sih yang ingin saya sampaikan kali ini, karena memang asli jujur saya gendek dengan jawaban-jawaban dari customer service yang selama ini sudah saya coba niat baik untuk melaporkan indikasi penipuan tersebut. Oke, teman-teman, terima kasih, dan mudah-mudahan ke depan teman-teman bisa mengabaikan aja seperti saran dari Telkom, ya, mengabaikan aja. Dan kalau teman-teman punya uang lebih, punya waktu lebih, ya, punya waktu santai, silakan teman-teman bisa melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib. Itu aja sih yang disarankan dari Telkom melalui Twitter di Twitternya saya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video saya yang akan datang. Bye.